Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita meteraikan di dalam hati kita goreskan sedalam-dalamnya di hati kita. Dan kita mau terus membangkitkannya di dalam pikiran bahwa kehidupan ini bukanlah milik kita. Hanya Allah yang bisa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam istilah Latinnya creatio ex nihilo. Kehidupan ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah. Yang Alkitab sebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah yang empunya kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kalimat, karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kehidupan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tetapi Tuhan berkenan memberikannya. Kalimat yang lebih tepat, mempercayakannya kepada kita untuk kita jalani. Tentu kita harus menjalani sesuai dengan kehendak Dia. Hanya manusia yang memiliki keberadaan luar biasa di mana manusia diberi hak dan kewajiban. Di dalam kehidupan itu ada hak, juga ada kewajiban. Binatang tidak memilikinya, saudara. Jadi bisa dimengerti kalau binatang hidup hanya digerakkan oleh naluri untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Binatang tidak peduli apakah akan mendatangkan bencana bagi hewan lain. Yang penting dia bisa eksis dalam mempertahankan siklus hidupnya. Kehidupan adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Di dalam kehidupan itu ada hak dan kewajiban. Karenanya kita harus menjalaninya dengan bijaksana. Ada hak yang boleh kita nikmati, tapi ada kewajiban yang harus kita penuhi. Hak adalah anugerah. Tetapi kewajiban juga memuat anugerah jika kita jalani. Dan jikalau kewajiban kita jalani, maka hak yang Tuhan berikan bisa kita nikmati secara maksimal. Karena kehidupan milik Tuhan dan kita adalah makhluk yang dipercayai untuk menjalani kehidupan tersebut, di mana kita harus menjalaninya sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus menjalaninya guna memenuhi apa yang Allah rencanakan. Sebab Allah menciptakan kehidupan tentu memiliki maksud, memiliki tujuan. Maka ada pertanggungan jawab. Hidup tidak gratis tetapi ada pertanggungan jawab. Roma pasal 14 ayat 12, Ibrani 4 ayat 3 memuat ayat-ayat ini. Bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab. Banyak manusia yang tidak mau mengerti. Dan memang kuasa kegelapan telah membutakan banyak orang. Sehingga mereka tidak mengerti hak dan tanggung jawab. Pada umumnya orang merasa memiliki hak tanpa mempersoalkan dari mana hak tersebut. Dan mereka juga tentu tidak mempersoalkan kewajiban yang ada di dalamnya. Sebab tidak mungkin ada hak tanpa tanggung jawab.
seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi. Harus ada dua-duanya. Orang tidak bisa dan memang tidak boleh memiliki hanya salah satu. Orang yang tidak memperkarakan hal ini adalah orang-orang yang pasti menganggap hidup ini gratis. Tentu saja mereka tidak memahami bahwa ada pertanggungan jawab. Dan betapa mengerikan keadaan ini, saudaraku. Pasti Tuhan mengingatkan dengan segala cara. Tetapi kalau seseorang memang membuka hatinya terhadap suara lain, maka ia tidak mau mengerti. Orang yang tidak mau mengerti kebenaran ini dan akhirnya memang tidak mengerti, merasa bahwa kehidupan ini adalah miliknya sendiri. Ia berhak menggunakan, ia merasa berhak menggunakan sesuai dengan apa yang dia hasrati, dia ingini. Mulut kita ini sebenarnya milik Tuhan, dipercayakannya kepada kita. Dengan metabolisme tubuh yang sempurna, hubungan antara otak dan mulut, otak dan seluruh anggota tubuh. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain sempurna. Mestinya tidak boleh digunakan sembarangan. Tetapi kita telah melewati tahun-tahun panjang di mana kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena kita merasa berhak memiliki, karena kita merasa berhak menggunakan apa yang ada pada kita, baik tubuh ini maupun semua fasilitas yang telah kita capai dengan susah payah. Dan kita merasa berhak menggunakannya, apakah itu uang ya, atau materi atau benda-benda lain. Karena tidak menerima kenyataan bahwa ada pertanggungan jawab, maka orang menjadi ceroboh. Sehingga orang-orang seperti ini hidupnya di dalam pemberontakan kepada Allah. Dan kalau orang itu orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mestinya bukan miliknya sendiri, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 bahwa kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan, agar kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya. Tapi kalau tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, dengan hidupnya, dia pengkhianat. Ia pemberontak. Seperti seorang budak yang telah ditebus, dibeli, tapi tidak hidup untuk mengabdi kepada tuannya. Jadi kiranya kita hari ini menyadari sesadar-sadarnya bahwa setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kuasa kegelapan berusaha untuk menutup-nutupi hal ini agar manusia melupakannya dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dan memang faktanya kalau saudara melihat manusia pada umumnya atau hampir semua manusia tidak pernah memperdulikan realita pengadilan Tuhan ini. Kita sendiri bisa terbawa oleh situasi dunia yang tidak memperkarakan adanya pengadilan Tuhan, bisa terbawa. Kita juga bisa menjadi ceroboh, jadi careless terhadap hidup kita. Tanpa kita sadari kita menganggapnya sepele atau menganggapnya bukan masalah besar. Padahal ini kecerobohan yang terbesar dalam hidup ketika orang tidak memperkarakan hal pengadilan Tuhan. Ketika orang tidak memperkarakan bahwa ia harus
mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Nah, buktinya saudara, kita tidak pernah memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar memperkarakan hal pengadilan ini, kita akan serius setiap hari membawa diri kita di hadapan Allah untuk diterangi Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita seakan-akan dan memang bisa terjadi setiap saat kita ada di hadapan pengadilan Tuhan. Saudara, saya menyampaikan khotbah ini setelah saya berdoa. Setelah saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya khotbahkan. Lalu seakan-akan saya mendengar suara, apa yang kamu persoalkan hari-hari ini? Saya sedang mempersoalkan hal ini, saudaraku. Jangan sampai ada sekecil apapun kesalahan yang masih kita lakukan. Sehalus apapun dosa yang kita perbuat. Kita harus bisa membayangkan ya, seakan-akan kita sudah ada di pengadilan Tuhan. Di mana tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh memperkarakan hal ini, ya, memperkarakan realita pengadilan, kita bukan hanya setuju dengan mulut atau merenungkan sekilas hal itu ketika muncul lewat cross di dalam pikiran kita. Tapi kita membawa diri kita di hadapan Tuhan setiap hari. Karenanya tidak boleh ada satu hari pun kita tidak memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan. Kiranya saudara tidak bisa tidur nyenyak sebelum saudara memperkarakan hal ini. Kiranya saudara tidak bisa tenang, damai, rebah di pembaringan sebelum menyelesaikan keadaan saudara di hadapan Tuhan. Lakukan, saudaraku, lakukan. Lakukanlah hal ini. Supaya tidak sia-sia kita menjadi orang Kristen datang ke gereja seperti saat ini. Percayalah bahwa ini kebenaran. Bahwa ini kehendak Tuhan. Bahwa ini suara Tuhan untuk kita. Ada satu lagu yang saya gubah terkait dengan hal ini, saudaraku. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Jangan sekali-kali berpikir
Bahwa ketika saudara menjelang tua, apalagi menjelang mati, baru saudara mau bebenah atau beres-beres diri. Kalau Anda tidak membiasakan diri bebenah, tidak membiasakan diri membereskan keadaan di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa membereskan diri ketika ada di ujung maut, saudaraku. Saudara tidak akan memiliki kepekaan untuk melihat keadaanmu yang sebenarnya. Ada semacam dalam tanda kutip ya, quote unquote, seni memeriksa diri. Dan Roh Kudus akan menolong kita memiliki kecakapan memeriksa diri itu, saudaraku. Harus jauh-jauh hari, saudaraku. Jangan ceroboh. Anda memang tidak ingin masuk neraka, tapi Anda tidak serius masuk surga. Kalau seorang mahasiswa atau siswa yang serius mau lulus, mau mendapat gelar di wisuda, dia pasti belajar. Belajar tekun. Apalagi kalau saudara mau menjadi orang yang terkemuka di kerajaan Allah di antara orang-orang yang terkemuka. Terkemuka bukan supaya kita mendapat kehormatan dari manusia, tetapi supaya kita dipercayai oleh Allah di dalam kerajaan kekekalan nanti. Kita pasti serius. Orang yang serius mau menikmati hari tua tanpa penderitaan, dia sudah mulai merajut dan membangun petanya sejak sekarang dengan pola hidup yang baik, dengan pola makan yang baik. Saya ada ketakutan, ada kegentaran. Ketakutan, kegentaran yang positif ya saudara. Hari tua jangan sampai tergolek, stroke, lalu tidak berguna bagi orang lain. Karenanya saya beri kesempatan, saya beri waktu untuk olahraga. Istri saya, keluarga saya tahu. Saya rajin olahraga. Kalau tidak pagi, sore, menjelang malam pun saya bisa jalan keluar rumah. 1 jam seperempat. Saya berusaha untuk mencapai minimal 5 kilometer jalan kaki. Dan seminggu paling tidak 3 kali saya berenang. 3 kali. Jadi ya, orang-orang rumah sudah tahu, siapkan tas. Di situ ada baju renang dan lain-lain yang saya butuhkan. Kadang-kadang kalau pergi ke suatu tempat saya bisa bawa, siapa tahu nanti pulangnya sempat. Sebab saya mendaftar di satu fitness, lalu sebelum berenang biasanya kita sudah booking, harus booking dulu. Jam berapa kita mau berenang. Saya sudah melewati tahun-tahun di mana saya sibuk pelayanan, tidak olahraga dengan baik, walaupun ada olahraga juga sejak dulu. Saya punya PT, maka tangan saya kelihatan, kalau dibuka itu masih kelihatan. Masih kelihatan, ada telur suang di sini. Ya, masih kelihatan. Dan keras. Angkat barbel, tarik. Ya, begitu saudaraku. Waktu di Petamburan saya begitu. Saya pergi, ada PT. Karena saya mau sehat. Ya. Kok Pak Ira jarang sakit sampai parah kecuali COVID kemarin. Ya karena saya olahraga. Walaupun makan saya agak lumayan kurang baik. Karena saya ini disayang banyak orang, saudaraku. Enggak babi hong, enggak gule. Semua yang nikmat-nikmat. Ingat ya, orang makan enak, orang enggak makan enak mati juga. Tapi yang makan enak duluan. Nih kalau anak-anak saya muda-muda ini, waduh, masih belum memikirkan hari esok.
Hari esok kesehatan. Ya maklumlah. Kalau makan nasinya bertumpuk seperti rumah susun. Sambil bawa makanan lauk ditumpuk, nyanyi lagu. Gunung dipindahkannya, gunung dipindahkannya, gunung dipindahkannya. Nggak apa-apa, masih muda. Oke. Sebelum COVID kalau saya pertemuan dengan mahasiswa, ada pertemuan khusus, saya yang tanya, kamu mau makan apa? Ini, lalu saya telepon staf, siapkan makanan ini untuk sekian ratus orang. Ya, tapi karena sekarang COVID belum. Tapi kemarin hari Jumat sudah saya lakukan itu. Dan saya melihat bagaimana kamu makan. Karena saya ke belakang. Enggak ngarang. Banyak. Saya pura-pura tidak melihat. Saya takut dia malu kepada bapaknya, jadi saya pura-pura nggak ngelihat, pura-pura padahal saya melihat. Saya begini, mujizat masih ada. Tapi nanti kalau sudah semakin tua, kita harus mulai menguasai diri ya. Puasa kita termasuk yang pernah saya dengar dari seseorang itu meriset tubuh kita, riset. Makanya gula darah turun, tekanan darah tinggi turun, kolesterol turun, meriset. Asal jangan memindahkan makan pagi siang ke sore. Akhirnya tewas. Ya kalau kebanyakan kan tewas, seperti komodo dikasih makan itu, kerikil itu. Makan banyak sampai tidak bisa bergerak. Kerikil dilumuri darah, dia makan kan gitu. Wah banyak, dia pikir enak, dia langsung gini. Nah puasa kita itu sebenarnya meriset tubuh kita. Orang yang mengabaikan kesehatan beresiko menderita sampai kematian fisik. Saudaraku, orang atau anak-anak tadi yang tidak belajar rajin resikonya tidak naik kelas. Orang malas beresiko miskin. Nanti jadi rampok, begal, maling, copet. Ya. Benar saudaraku. Ya, anak-anak muda yang tidak mau sekolah, maunya duduk-duduk di pinggir jalan, nanti akhirnya malak orang. Malak anak-anak sekolah. Membegal nodong anak-anak sekolah. Lain waktu dibegal lagi dia todong yang lebih besar lagi. Lama-lama jadi rampok. Itu kan sudah jelas saudaraku petanya. Kalau orang tidak tiap hari memeriksakan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli pengadilan Tuhan. Itu berisiko kematian kekal. Terpisahnya manusia dari hadirat Allah. Jelas orang yang tidak memperdulikan pengadilan, pasti tidak mempersiapkan diri di hadapan penghakiman Allah. Ya kalaupun jadi Kristen lalu mau jadi orang baik, tidak serius memeriksa diri. Tidak serius. Beda ya ibu-ibu dan asisten pembantu rumah tangga yang membersihkan rumah. Kalau ibu-ibu ini karena rumahnya, dia mau bersih, dia mau orang lihat bersih dan mau ada tamu dan lain-lain. Dia bersihkan, dia lap di bawah, karpet dia buka, dia bersihkan. Beda dengan asisten rumah tangga yang tidak punya dedikasi. Tidak semua asisten rumah tangga begitu ya. Asal dia ngepelnya asal begini, malah basah, malah kotor. Saya perhatikan ya karena saya jalan pagi atau jalan sore ya. Jalan pagi terutama. Orang yang membersihkan itu. Jalan itu. Kan ada bagian yang membersihkan lalu numpuk. Ada yang bagian ngambil.
Nah, itu petugas. Tapi ada yang dibuang sembarangan begitu. Mestinya dikumpulkan, dia males mengumpulkan ke ujung sana, dibuang aja di pinggir situ atau di dalam got. Dekat got maksud saya. Wah. Demikian pula kita, kalau ini tubuh kita sendiri, kita mau nanti di hadapan Tuhan berkenan, kita beres-beres sebersih-bersihnya sejak sekarang ini. Masihkah ada dosa dalam diriku Tuhan? Semua kita manusia berdosa, saudaraku. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat salah lagi. Orang yang tidak peduli pengadilan Tuhan beresiko kematian kekal. Terpisahnya dari hadirat Allah selamanya. Orang yang tidak peduli pengadilan pasti tidak mempersiapkan diri di hadapan Allah. Kiranya kita memperhatikan hal ini, menyadari betapa pentingnya memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari, saudara. Ya, amin. Saudara katakan, aku mau serius. Lebih keras. Aku mau serius, bagus. Tadi saya duduk di kursi itu pun saya mikir, seberapa sih saya serius dengan Tuhan. Tidak sulit khotbah seperti ini. Tapi seberapa serius setiap hari saya memperkarakan hidup saya dengan Tuhan. Kalau saya tidak benar-benar ekstrim serius, bagaimana saya bisa menularkan keseriusan dengan Tuhan kepada saudara. Jadi pegawai-pegawai jangan tidak jujur lagi. Jangan saudara pikir nanti gampang, awas ya. Suami-suami, istri-istri setia kepada pasanganmu. Jangan main judi, jangan minum minuman keras. Ini mah hukum umum, yang umum saja kamu langgar, bagaimana dengan kesucian yang lebih tinggi kualitasnya. Jangan ribut dengan orang, jangan bermusuhan, mengalahlah. Relalah disakiti, dilukai, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ya, saudara, amin. Ayo, ya, kiranya Tuhan menolong saya, menolong saudara, menolong kita semua untuk mengalami perubahan. Kita menyongsong kekekalan. Kita menantikan kekekalan, saudaraku. Kalau dari muda-muda sudah diajar memperkarakan, merenungkan pengadilan, itu makin hari akan makin kuat. Nah, kalau dari muda sudah tidak pernah memperkarakan pengadilan, aduh rusak. Dan hari ini hampir semua orang tidak memperkarakan pengadilan Tuhan. Termasuk sebagian saudara. Karena terpengaruhi oleh dunia sekitar. Tergarami dengan penggaraman yang sesat, yang salah dari dunia sekitar. Nah, di gereja ini, melalui suara kebenaran ini saudara tergarami. Di dalam pengadilan Tuhan, Allah menuntut pertanggungan jawab setiap individu apa yang telah dilakukannya dalam hidup ini. Tadi saya katakan pada jam 11, satu kata harus dipertanggungjawabkan. Apalagi satu kalimat, apalagi satu narasi. Tuhan menuntut pertanggungjawab. Apa yang kamu lakukan untuk mengisi hidupmu selama di bumi? Ingat hamba yang jahat, yang diberi modal oleh tuannya, lalu dia tidak mengembangkan modal itu dan berkata, karena Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Kurang ajar kan? Lah jelas kok engkau menerima ini untuk kamu kembangkan kok.
kamu tidak mengembangkannya. Kamu simpan, kamu kubur di dalam tanah. Ingat, kita tidak dapat menghindarkan diri dari pengadilan di hadapan Tuhan. Sempat saya merenungkan hari-hari belakangan ini, saudaraku. Orang yang mengesankan dirinya itu rohani. Karena saya pendeta, lingkungan saya pendeta ya. Mengesankan dirinya itu membela kebenaran. Mengesankan dirinya itu baik. Tentu dengan menyerang orang. Lalu dia merasa aman. Karena tidak ada orang yang bisa membaca kedalaman hati orang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Allah. Ibrani 4 ayat 13. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi begini saudara, kan kita di sini punya semacam lembaga atau institusi. Ada hakim di sini saudara, dalam diri kita. Sekaligus ada polisi. Hakim menilai salah atau benar, menghakimi lalu memberikan eksekusi. Setelah memberi eksekusi, polisinya menghukum. Nah, kita harus merasa ada polisi di sini. Jadi sebelum kita melakukan kesalahan, ingat ada polisi di sini. Lalu kita bisa bersoal jawab. Kita mengembangkan hal itu. Misalnya saudara melihat sesuatu. Ada kecenderungan mengingini. Anda berkata jangan ya, enggak ya. Lalu kita berdialog dengan diri sendiri. Aku enggak loh, aku sudah jelas tidak mengingini. Ada godaan mengingini, tapi aku sudah berkata tidak loh, aku enggak salah. Dialog sendiri. Dialog dengan diri sendiri, saudara. Waktu kita dilukai orang, kita mau membalas. Tapi lalu kita melarang diri kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Walau hanya sebuah perasaan benci. Jangan. Ampuni. Ora opo-opo, enggak apa-apa. Nah kita dialog dengan diri kita sendiri. Aku tidak membenci loh. Aku enggak salah ini. Enggak salah loh. Tapi kalau kita sempat dendam. Aduh aku salah loh. Anda ngerti enggak ya? Paham? Nah itu dikembangkan percakapan-percakapan itu. Dan Anda bisa tahu nanti, Roh Kudus bicara. Anda seperti mengaktifkan Roh Kudus bicara. Karena Anda memang membuka ruangan dialog itu. Salah, tadi kamu sudah menaruh benci. Kamu munafik itu, senyum di depan dia. Kamu tadi sebenarnya enggak suka dengan orang itu. Roh Kudus bicara. Makanya saudaraku, sebelum kita diperhadapkan di pengadilan Tuhan, kita sudah membuat pengadilan terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita bersalah, kita merasa terhukum. Aduh, kita menghukum diri kita sendiri. Dan sebenarnya itu otomatis orang yang punya nurani dan mengembangkan nurani, ketika berbuat salah kan merasa bersalah. Di dalam pengadilan Tuhan, Tuhan tidak menerima alasan apapun. Salah, salah. Salah is salah, udah. Kalau kita bisa membuat alasan. Nah kalau kita pintar-pintar membuat alasan, celaka kita. Jangan membuat alasan. Waktu kita berkata dalam hati, kurang ngajar emang orang itu. Setan bener. Lalu hati mengatakan kamu salah. Dia keterlaluan. You bikin alasan. Di pengadilan Tuhan tidak ada alasan seperti itu. Bagaimana saya mau jujur, kondisiku terjepit. Pimpinan senang, yang punya perusahaan untung, gua buntung. Aku korupsi segini juga gak jadi miskin kok dia masih untung. Tuh, you punya reason. Nyolong sih tetap nyolong. Jangan punya alasan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini.
Kalau tidak serius mendengarkan khotbah saya, skip, pas, lewat, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara memperhatikan, saudara diberkati. Makanya ini untungnya kalau onsite. Anda kalau onsite begini. Tapi kalau tidak onsite, kalau onsite Anda bisa begini. Kalau di rumah sambil online, panggil tuh bakso. Di rumah nih begini. Jangan dihabisin loh, gue juga mau itu. Jangan begitu. Udah lewat itu waktu soal pengadilan tadi udah lewat. Makanya kalau bisa onsite, Anda datang onsite. Ya. Puji Tuhan ya saudaraku. Saudara diberkati? Kita buat pengadilan di dalam diri kita sejujur-jujurnya. Ya. Ya. Kan sekarang ini medsos itu tempat orang curhat. Marah kepada mertua tapi nggak bilang itu mertua. Begitu. Misalnya mertuanya namanya Ibu Uwi, entah siapa ya. Ini menantunya benci. Dasar tua bangka mau mati nggak tahu diri. Dasar tua bangka mau mati tidak tahu diri. Dah dilempar. Ya. Begitu dia lihat, mertua udah baca, dihapus. Ya. Atau dia mau mengatakan itu untuk menyakiti anak dari mertuanya yang menyakiti dia. Nih gua sakiti lo lewat gua maki mama lo. Begitu sudah dibaca, dihapus. Lalu ditanya, kamu tadi tulis apa? Yang mana? Lo ngomong untuk mama ya? Dah, gak ada namanya, gua gak sebut. Itu lihat orang-orang jahat yang tidak takut Tuhan. Jangan lakukan. Biar mertuamu bengis jahat, urusan dia dengan Tuhan. Coba tengok dirimu. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Perkarakan itu. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan orang gak bisa bilang, ya Tuhan, saya ini sudah baik begini. Tuhan lihat mertua saya. Syukur Tuhan masih punya anak seperti ini. Lihat mertua saya. Bengis. Saya enggak sebengis dia Tuhan. Coba saudara. Malaikat langsung tapok mulut saudara. Pok. Kamu bukan anak Allah, kamu anak setan. Kalau anak Allah tidak beralasan begini. Ya ibu-ibu tuh loh. Banyak bicara. Ya, tapi bukan di sini. Ini yang ada di jauh. Kebun Jeruk, di Meruya, di kota Bekasi. Tapi mungkin ngumpul di sini saat ini. Mungkin itu maybe yes, maybe not. Jangan menyalahkan saya dulu. Padahal opini menggiring ke situ. Ini nggak jujur juga berarti dong. Nah, kira-kira begitu. Tapi pasti di antara saudara ini ada yang banyak mulut. Yang nggak memperhitungkan perasaan orang. Jangan. Kalau saudara mau memunculkan kalimat di media sosial, munculkan. Ingatlah kita dalam pengadilan Tuhan suatu hari. Mari kita berkemas-kemas. Bagus. Tetangga bilang, lu mau kemana? Ya baru saudara khotbah.
Oke, setuju saudara? Setuju saudara? Oke, yang bilang setuju dan amin harus melakukan. Malaikatmu melihat. Malaikatmu melihat Anda bilang setuju dan amin. Tuhan, kata malaikat, mulutnya bilang setuju. Tuhan bilang, perhatikan waktu dia pulang. Oke. Jadi jangan kita membuat alasan apapun kalau salah, salah. Udah begitu. Salah, salah. Saya gampar tuh bini gua gampar di depan mertua, gua gak peduli. Habis dia keterlaluan. Dia maki-maki saya. Itu alasan. Gak ada begitu, salah, salah. Apalagi KDRT, you bisa masuk penjara. Apalagi pencemaran nama baik, langsung masuk. Di atas 5 tahun you langsung masuk. Jaga mulutmu, jaga di media sosialmu. Bukan demi supaya kita lepas dari penjara atau supaya kita baik di mata manusia. Kita menjaga perasaan Tuhan. Oke, saudaraku, amin. Pengadilan di hadapan Tuhan itu harus dihadapi oleh setiap individu. Dan kita tidak tahu kapan terjadi hari itu. Harus selalu diingat bahwa hukuman kematian atas manusia bisa terjadi kapan saja. Seperti yang saya kemukakan pada tadi pagi. Begitu anak bayi lahir, itu sudah eksekusi. Agak menyimpang sedikit tetapi terkait ya. Saya kan sudah sering datang ke orang meninggal. Kalau orang yang dikasih itu meninggal, aduh saudara, itu doanya itu ya. Wah, tangisannya itu saudaraku. Ku perlu akan Tuhanku karena jalanku sepi. Aduh. Kenapa enggak jauh-jauh hari sebelum kau kehilangan orang yang kau cintai? Itu kalau pasangan hidupmu yang sudah hidup 50-60 tahun bersama. Kalau itu orang yang kau cintai yang masih muda, ngeri kali. Makanya jauh-jauh hari kita sudah berkata, ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan, hanya kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan mengubah hidupku agar aku memberkati orang-orang yang kucintai. Dan ketika mereka meninggal dunia atau saya lebih dulu, aku akan bertemu di surga. Jangan saudara hidup sembarangan, pasangan hidupmu tidak terberkati, anak cucumu tidak terberkati, bubar saudara. Ambiar kabeh. Paham ya saudara? Amin? Amin? Kita serius. Kita tidak tahu kapan pelaksanaan eksekusi hukuman mati seseorang. Makanya kita harus berjaga-jaga. Setiap hari kita harus memperhadapkan hidup kita di hadapan Allah seakan-akan kita ada di hadapan pengadilannya. Dan nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan pada waktu kita ini membereskan diri di hadapan Tuhan. Itu bukan hanya hari ini, tetapi seiring berjalannya waktu. Yang pertama ada pencobaan, yang kedua Tuhan mau kita bertumbuh. Jadi jangan berpikir di hadapan pengadilan Tuhan itu hanya Anda gak punya salah atau punya salah. Tapi apakah Anda bertumbuh dewasa atau tidak? Sudah ikut Tuhan 50 tahun kok. Umur biologisnya ini sudah 70 tahun tapi mentalnya seperti anak usia 25 tahun.
Saya ulangi, Anda nangkep nggak maksudnya? Di hadapan pengadilan Tuhan, Tuhan bukan hanya memperkarakan you berbuat dosa atau tidak. Tetapi apakah engkau bertumbuh? Apakah umur rohanimu itu sesuai dengan kedewasaanmu, umur biologismu? Sebab kalau kita masih punya perjalanan waktu, waktu itu ada harganya, tidak gratis. Diberi waktu itu tidak gratis supaya kamu belajar. Amin. Supaya kamu belajar bertumbuh dewasa makin sempurna. Tadi pagi sudah saya katakan, supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan menemukan wajah Yesus di dalam hidup kita. Lagi pula ada pencobaan, jangan lupa. Yang bisa mengotori kita atau merusak kita. Dalam perjalanan waktu kita harus bertumbuh dewasa dan ada pencobaan-pencobaan. Pencobaan yang satu, membuktikan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, mendewasakan kita. Jadi hari ini kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Sudah beres, jangan berkata, kemarin gue udah beres-beres. Hari ini beres-beres lagi. Dan saya sudah menemukan orang-orang yang berkata, saya sudah lahir baru kok tahun 2002 gitu. Lalu setelah itu apa? Ya udah gue. Aduh, bener-bener deh. Amin, saudara. Saudara melihat dalam 2 Korintus 5, ayat 9 dan 10 bisa dimunculkan. Paulus itu pun punya rasa kegentaran. Sebab itu juga kami, termasuk Paulus, berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Ini ayat 10, kalau ayat 14 dan 15, Yesus sudah mati untuk kita. Kita semua sudah mati. Jadi kalau kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Nah, akan ditanya, kamu tidak berhak punya hidup. Hidupmu itu milikku karena aku menebusmu. Kamu buat apa dengan hidupmu? Apa yang telah kamu lakukan? Seberapa banyak investasimu? Seberapa kedewasaan rohanimu kamu capai? Seberapa banyak kamu berdampak untuk orang lain dan berguna bagi kerajaanku? Amin, saudara. Itu saudaraku. Ada pertanggungan jawab. Jadi umur makin panjang, tanggung jawabnya makin besar. Banyak orang berkata dengan bangga umurnya panjang. Om, umur om panjang, tanggung jawabnya lebih gede, tahu om. Ya kan? Kan tidak sedikit orang berkata, om ini sudah umur hampir 90. Jangan sombong om buat apa selama 90 tahun? Paham saudara? Buat apa? Jadi makin Anda punya waktu panjang, itu makin besar tanggung jawabnya. Apalagi kalau Anda sehat. Apalagi kalau banyak duit. Apalagi kalau Tuhan beri kecerdasan. Apalagi Anda diberi Tuhan kesempatan-kesempatan besar, entah jadi pejabat dan lain-lain. Tanggung jawabnya lebih besar. Diberi banyak, dituntut banyak. Oh, amin. Tuhan, aku mau sukses. Oke, diberi sukses. Setelah sukses lu mau apa? Lebih baik kamu melarat-rat, nol putul. Daripada kau punya banyak, kamu tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Miliki kecerdasan memahami apa yang saya katakan. Paham ya? Jadi di hadapan pengadilan Tuhan bukan hanya dilihat ini jahat atau baik. Tapi apakah kamu bertumbuh? Apakah yang telah kuberikan kepadamu,
engkau bungakan, engkau besarkan, engkau kembangkan, berbunga-bunga indah untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Nah, tema ini harus saya sambung minggu depan. Amin.